Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang insomnia. Ada 3 macam insomnia, yaitu insomnia stasioner, insomnia semu, insomnia kronis. Bagi yang sudah menggunakan pil tidur atau pil penenang berbulan-bulan atau bertahun-tahun sampai seumur hidup, itu bisa dipastikan dia terkena insomnia kronis. Kalau menderita insomnia kronis ini pasti akan terjadi gangguan pada fisik, di antaranya kepala sakit, kemudian telinga berdengung, muka terasa tebal, detak jantung tak keruan, tinggi tensi, tinggi gula darah, tinggi kolesterol, tinggi asam urat. Sepertinya lengkaplah penyakit. Nah, tapi sedikit saya berikan masukan. Nanti kalau sudah tertidur, bisa tidur dengan normal tanpa pil tidur, semuanya akan hilang. Sekejap mata akan hilang. Nanti akan saya bahas kenapa orang yang sudah sembuh dari insomnia penyakitnya juga akan hilang sendiri. Nanti akan saya bahas. Saya akan fokus pada penyembuhan insomnia kronis. Kalau terkena insomnia kronis ini, umpamanya kita sudah membaca berbagai buku, telah mengikuti pendapat para ahli, sudah kita terapkan, umpamanya siang berolahraga, banyak beraktivitas, jangan menyendiri, jangan tidur, tahan supaya jangan tidur di siang hari. Umpamanya lagi, jangan makan menjelang tidur 2 jam sebelum tidur, kurangi makan yang manis-manis, jangan berolahraga di malam hari, matikan lampu kalau mau tidur, letakkan kondisi kamar tidur senyaman mungkin, jauhkan dari anggota keluarga karena akan terjadi nanti kecemburuan dengan keluarga yang tidur. Bentuk kondisi tempat tidur senyaman mungkin, ya macam-macam lah. Jauhkan jam dinding atau HP karena nanti dia akan selalu melihat jam, itu sangat mengganggu tidurnya, apalagi sudah menjelang pagi. Nah, kalau itu diterapkan, itu memang ampuh untuk para penderita insomnia semu, insomnia stasioner, atau mungkin bagi orang yang sudah usia lanjut, sebenarnya dia kualitas tidurnya sudah berkurang, dia tidak insomnia, itu ampuh sekali itu. Tapi kalau untuk insomnia kronis, nggak ampuh itu. Jangankan menggunakan praktik seperti yang saya terangkan tadi, menggunakan pil tidur dosis tinggi saja dia tidak bisa tidur sampai berjam-jam di tempat tidur, gelisah. Apalagi menggunakan cara yang saya sampaikan tadi, pil tidur saya tidak akan mampan. Nah, itulah kegelisahan ya di tempat tidur. Kebanyakan para ahli insomnia itu hanya menjelaskan kondisi saat menjelang tidur atau di siang hari, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang dilakukan pada kondisi sudah minum obat, sudah berbaring di tempat tidur, sudah kondisi ingin sekali tidur. Itu tidak pernah dijelaskan, dan itu hanya bisa dijelaskan oleh orang yang
pernah terkena insomnia. Penderita insomnia kronis diantaranya itu pada awal meminum obat pil tidur atau pil penenang, dia memang bisa tidur berjam-jam dalam waktu yang cukup lama. Tapi di siang hari dia tetap tidak nyaman, kesal, frustasi. Kenapa? Karena tidur tadi malam masih pakai obat. Dia pingin tidak pakai obat. Nanti malam berikutnya setelah berbaring dia tidak bisa tidur lagi, dia makan pil terus. Nah, pil itu kalau digunakan berbulan-bulan dia tidak ampuh lagi. Mungkin hanya tidurnya 2-3 jam. Pun setelah minum pil dia terjadi kegelisahan yang luar biasa, mau tidur tidak bisa tidur. Karena memang obat itu tidak ampuh. Dan kalau sudah dia tertidur, sebenarnya itu sudah kemampuan tidur alami. Tapi para penderita tidak mau mengakui bahwa tidur itu kemampuan tidur alami dia, bukan karena obat. Tapi kita menganggap bahwa itu kan obat, kan itu dia terus menggunakan obat itu. Nah, tidur pakai obat itu tidurnya tidak berkualitas. Walaupun dapat 3-4 jam, siang tetap mata masih lesu, tidak bersemangat, cemas, frustasi, menyendiri, mengurung diri, berbagai penyakit terasa di tubuh ini. Nah, sebenarnya dia ingin sekali keluar dari penggunaan pil ini, tapi tidak mampu. Tidak mampu dia. Memang semuanya teori, buku para ahli itu turunkan dosis. Tapi tidak semudah itu menurunkan dosis. Dia sudah bertahun-tahun tidak pernah merasakan kenikmatan tidur. Mana mungkin bisa tidur menurunkan dosis, malah ingin menambah dosis agar bisa tidur. Nah, disinilah nantinya terjadi kesan pemikiran para penderita. Saya akan menerangkan pengalaman pribadi saat terkena insomnia kronis. Saya 11 bulan mengkonsumsi pil tidur dosis tinggi. Biasanya saat saya mengambil obat di apotek, saya pasti diperingatkan, dosis yang Bapak minum terlalu tinggi, sangat membahayakan terhadap nyawa Bapak. Saya berpikir dengan dosis yang sudah saya minum aja tidak bisa tidur. Setelah minum obat terjadi kegelisahan yang luar biasa di tempat tidur. Mungkin berjam-jam baru bisa tidur. Tidurnya juga sebentar. Mulai saat itu saya berpikir, kalau begini kenyataannya, ini hidup saya jadi tidak nyaman, sudah kehilangan gairah hidup seakan-akan tidak berarti. Kemudian kesehatan sudah mulai menyerang. Saya berpikir saatnya saya harus sembuh. Mulai saat itu
saya merubah pola pikir bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi diri saya sendiri. Yang menyebabkan saya tidak bisa tidur ini saya sudah semua perintah itu saya praktikkan semuanya. 20 siang hari itu sudah saya praktikkan semuanya. Tidur yang tepat di malam hari, bangun yang tepat di pagi hari, tetap tidak bisa keluar dari kecanduan pil tidur. Saya masuk ke tempat tidur sekitar 10 malam, sekitar jam 22. Saya mencoba menenangkan diri. Terjadi kecemasan yang luar biasa. Peluh dingin keluar, badan terasa dingin menggigil saya. Ketakutan menjelang tidur. Seakan-akan kehidupan akan berakhir pada saya ini. Saya turunkan dosis jadi 3/4. Saya minum, jangankan tidur, gelisahnya luar biasa. Berjam-jam saya setelah minum obat tidak bisa tidur. Jadi ketakutan, detak jantung berdebar-debar. Seakan-akan ajal sudah dekat saya. Sebentar-sebentar mau kencing, sebentar-sebentar mau kencing. Seakan-akan jantung berhenti berdetak. Inilah yang mengganggu saya menjelang tidur. Untung waktu itu saya menemukan sebuah buku bahwa kondisi yang menegangkan, kondisi tubuh yang bermacam-macam saat menjelang tidur itu petanda tubuh Anda mau tidur. Biarkan saja, jangan takut. Itu akan mematikan kamu. Hadapi dengan tenang. Nah, mulai saat itu saya coba. Malam berikutnya dosis 3/4. Setelah saya minum, saya sudah bertekad tidak akan menambah dosis saja. Tidak akan menambah dosis. Saya turunkan 3/4. Setelah saya minum obat, kembali lagi muncul tubuh gemetar, paru dingin, mau kencing terus, jantung seakan-akan berdetak berhenti. Nah, biasanya saya kalau jantung itu seakan-akan berdetak berhenti, saya ketakutan, ini sudah aja, sudah dekat ini. Pada saat itu saya mencoba menenangkan diri. Saat jantung mau berdetak berhenti, menurut saya itu ya, saya coba tenang. Setelah saya tenang, tidak mati saya. Itu betul kata buku itu, bahwa perubahan reaksi tubuh yang menakutkan itu bukan petanda sebuah aja yang dekat dengan kita, tidak. Itu hanya sebuah kondisi tubuh ingin tidur. Saya ingat waktu menurunkan dosis 3/4 itu, malamnya saya tidak bisa tidur semalaman. Jam 5 saya bangun. Setelah bangun agak pagi, saya berpikir itu memang tidak nyaman, tapi saya berpikir antara tidur pakai obat saya bisa tidur 2-3 jam, dengan tadi malam menurunkan dosis tidak tidur semalaman, tapi kondisi tubuh sama saja, cemas, takutan, lemas, lesu. Kupikir daripada siang sama kondisinya antara makan obat dengan menurunkan dosis, lebih baik saya menurunkan dosis. Ada motivasi saya, tadi malam saya sudah bisa menurunkan dosis. Setelah itu malam kedua tetap saya gunakan dosis
3/4. Saya berbaring, minum obat. Setelah minum obat, saya tenang saja. Dan tenang itu separuh daripada tidur. Tenang, tidak bisa gelisah-gelisah. Ya, kecemasan segala macam. Dan waktu itu tuh menjelang jam 4 pagi, saya masih ada tertidur sekitar 15 menit. Bangun tidur ya emang tidak nyaman kan, bangun tidur sekali itu. Tapi saya katakan tadi, dengan makan obat tidur sampai 3 jam dengan menurunkan dosis dapat 15 menit, sama saja kondisi siangnya lemas, lesu, cemas, frustasi, tidak enak badan, kepala sakit. Pikiran saya, kalau sama-sama aja lebih baik saya bertahan di dosis turun gitu. Terus saya teruskan malam ketiga dengan dosis 3/4. Saya waktu itu bisa tidur sekitar 1 jam, nggak sampai lah, mungkin menjelang pagi juga, karena saya sudah tenang. Nah, di situ sudah mulai membaik kondisi saya. Tadi malam saya sudah bisa tidur hampir sejam dengan dosis 3/4.